Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Quran? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan mencari tahu sekaligus mengamati materi-materi apa saja dan pembelajaran apa saja yang ada di dalam buku Iqra ini ya. Insya Allah akan kita bahas dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Nah, untuk yang bagian 1 ini kita akan mencari tahu terlebih dahulu dari jilid 1 sampai dengan jilid 3. Teman-teman yang kami muliakan, sebagai seorang pelajar ya, untuk mempelajari Al-Quran memang kita harus paham terlebih dahulu materi-materi apa saja yang akan dipelajari. Kenapa ya? Agar ketika kita belajar nanti tidak kesulitan ya, kita tidak kesulitan dalam belajar. Bahkan bagi kita mungkin yang juga seorang guru, ketika kita akan mengajarkan, kita juga perlu paham ya metodologi yang ada pada metode yang akan kita ajarkan ya. Salah satunya adalah Iqra. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai poin-poin apa saja dan materi-materi apa saja yang ada pada buku Iqra ini. Kalau memang ada kesalahan ataupun ada yang kurang tepat, teman-teman boleh untuk memberikan saran dan masukan. Baik, kita masuk kepada jilid 1. Jadi setelah kita pelajari teman-teman, untuk di jilid 1 Iqra ini yang dipelajari adalah huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Itu pelajaran pertama. Materi yang pertama itu ada di halaman 1 sampai halaman 35. Kemudian di halaman 36, ini merupakan halaman terakhir dari Iqra jilid 1, yaitu membahas ada materi angka Arab ya, dari angka 1 sampai dengan angka 10. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh untuk terburu-buru masuk ke Iqra 2 kalau kita belum menguasai seluruhnya, baik itu dari makhrajnya ya, kemudian dari bacaan yang harus dibaca pendek dan tidak boleh dipanjang-panjangkan. Kalau kita belum menguasai itu semua ya, kami sarankan untuk tidak lanjut ya. Terus diulang-ulang sampai benar-benar lancar. Bacanya pendek, langsung, tidak dipanjang-panjangkan, kemudian paham ya angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab ya, dalam tulisan Arab, angka Arab. Kalau sudah paham, baru bisa kita masuk ke jilid yang berikutnya. Nah, teman-teman, adapun pembahasan di jilid 2, kalau kita lihat bersama, ini di halaman 1 sampai halaman 15 ini belajar mengenai huruf yang bersambung ya. Jadi di jilid 2 kita sudah mulai belajar huruf-huruf yang bersambung gitu ya, huruf-huruf yang bersambung. Contohnya bata sama dengan bata, ini memang dia sudah mulai ya bersambung. Nah, kemudian setelah kita belajar huruf yang bersambung di jilid 2, pada halaman 16 sampai 22 itu belajar mad. Nah, di mad ini teman-teman, ini harus benar-benar konsisten ya. Kita tidak boleh terburu-buru untuk lanjut ke halaman berikutnya kalau kita belum benar-benar menguasai madnya. Bahkan ketika kita mengajar ya, anak-anak akan kesulitan di sini ya, di pelajaran mad ini, karena memang perlu konsisten ya dalam membaca mad. Nah, pembelajaran mad yang pertama yaitu yang fathah ya. Fathah diikuti alif ya. Ini dibaca panjang 2 harokat ya. Itu ada di halaman 16 sampai halaman 22. Nah, ini mad asli ya, ataupun mad tabi'i.
Yang kedua juga, yang ketiga juga pelajarannya mengenai mad. Yang ini belajar mad fathah panjang, ya. Mad yang berharokat fathah panjang itu dari halaman 23 sampai dengan halaman 32. Nah, jadi ada 3 materi. Yang pertama huruf bersambung, kemudian bacaan panjang, ya, fathah diikuti alif, kemudian ada bacaan panjang fathah panjang. Nah, kalau kita belum menguasai ketiga materi tersebut, jangan sekali-kali untuk menaiki halaman berikutnya ataupun jilid berikutnya, ya. Karena kalau kita langsung naik ke jilid berikutnya, sementara di jilid 1 dan 2 ini belum tuntas, maka bacaan Al-Quran kita ketika sudah selesai itu belum sesuai standar, teman-teman. Baik, selanjutnya di jilid 3. Nah, di jilid 3 ini materinya sangat-sangat banyak sekali. Maka memang butuh proses yang sangat panjang untuk menyelesaikan jilid 3, ya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru untuk mempelajari Iqra jilid 3, ya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru agar cepat selesai agar cepat Quran misalkan. Karena sangat banyak sekali. Yang pertama, di halaman 1 sampai 7 itu membahas tentang huruf berharokat kasroh. Nah, kita belajar huruf yang selain fathah itu baru kita belajar di jilid yang ketiga. Nah, kasroh itu barisan yang di bawah, ya. Kemudian pada halaman 8 sampai 9 itu kita belajar mat lagi, ya. Setelah di jilid 2 kita belajar mat, ternyata di jilid 3 kita ada belajar mat lagi tapi dengan berbeda, yaitu kasroh diikuti ya sukun, itu dibaca panjang, ya, 2 harokat. Kemudian ketiga juga belajar mat kasroh panjang, ya, kasroh panjang yang berdiri. Nah, tapi di bawah dia kasroh panjang itu berada di halaman 10 sampai 15. Jadi kita harus benar-benar bersabar nih, teman-teman, karena memang banyak materi mat nih harus benar-benar tuntas. Kemudian selanjutnya adalah huruf berharokat dhammah, ya. Huruf berharokat dhammah kita belum belajar. Inilah di pelajaran di jilid 3 ini kita belajar huruf berharokat dhammah. Ini ada di halaman 16 sampai dengan halaman 18. Nah, yang kelima juga mat juga, ya. Mat ini juga bacaan panjang, dhammah diikuti waw sukun. Nah, ini hanya 2 halaman saja, halaman 19 dan 20. Jadi jangan sampai kita lanjut sebelum kita menguasai mat yang ini, ya. Yang terakhir materi yang keenam yaitu dhammah panjang. Setelah kita paham dhammah, baru dhammah panjang. Makanya teman-teman kita juga perlu paham, ya, istilah fathah, kasroh, dhammah. Insyaallah nanti akan kita pelajari bersama. Mungkin itu dulu, ya, teman-teman, yang sedikit mungkin yang saya lihat. Mungkin saya yakin teman-teman juga bisa melihat langsung nanti materi-materi yang ada di dalam. Mungkin itu sedikit gambaran yang saya ketahui, ya. Mungkin itu dulu. Insyaallah nanti untuk materi di jilid 4 sampai jilid 6 akan kita buka-buka lagi, akan kita amati lagi apa saja sih sebenarnya materi yang ada di dalam buku Iqra jilid 1 sampai dengan jilid 6. Yang penting, ya, pesan saya nih teman-teman, kita jangan terlalu terburu-buru untuk ingin lanjut ke Iqra berikutnya, ke jilid berikutnya sampai benar-benar tuntas, ya, kalau kita memang benar-benar ingin membaca Al-Quran dengan tartil. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.